Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sirah Nabi SAW. Beliau diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Beliau dinobatkan dan diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Para Nabi dan Rasul terdahulu juga diangkat dan dijadikan Nabi dan Rasul di usia yang sama. Jadi Nabi SAW dinobatkan menjadi Nabi berdasarkan surah Al-Alaq. Dinobatkan menjadi Nabi dengan Iqra. Kemudian dinobatkan menjadi Rasul dengan surah Al-Muddathir, surah yang berikutnya nanti. Tayyib. Apakah ada rahasia di balik umur 40 tahun? Kenapa para Nabi dan Rasul itu diutus di usia ini? Karena di usia 40 tahun otak manusia berada di kedewasaan yang sempurna, berada di kematangan yang sempurna. Dia lebih bijaksana, dia lebih hikmah, dia lebih santun dalam bersikap. Tidak seperti anak-anak yang berumur 25 tahun, 30 tahun, itu masih cenderung ada dorongan emosional. Jadi di usia 40 tahun itu terjadi perubahan dalam dirinya, mentalnya, kemudian dia lebih siap menerima beban. Disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahqaf, "Wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Allah sebutkan di sini umur 40 tahun. Kenapa? Perhatikan. Di usia ini manusia berada dalam puncak kedewasaan, kematangan otak dan berpikir, sehingga lebih cenderung untuk bisa melakukan amal soleh, lebih cenderung untuk bisa berubah, lebih cenderung untuk cepat menangkap dan menerima perintah dan menjauhi larangan Allah. Tatkala umur 25 atau 35 tahun mungkin masih malas dalam melakukan ibadah, masih melanggar larangan Allah, mungkin masih ditolerir karena ada dorongan emosional, masih ada jiwa semangat yang menggebu-gebu. Namun di umur 40 tahun itu berubah. Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk lebih bisa berubah menjadi lebih baik, lebih bisa menerima dan mengamalkan beramal soleh di usia ini. Karena apa? Emosi sudah terkendali, kemudian pikiran semakin bijaksana, hikmah. Nah, jika seseorang tidak bisa berubah, jika seseorang tidak berubah di usia ini, tidak berubah menjadi lebih baik, tidak bertobat kepada Allah, maka dikhawatirkan tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat dan berubah menjadi lebih baik. Kenapa Allah sebutkan umur 40 tahun, dan itu masih dalam konteks perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena di saat 40 tahun seseorang itu akan menyadari betapa berjasanya orang tua saat mengandung, terutama ibu, saat menyusui, saat menyapih. Mereka akan sadar di saat umur 40 tahun. Lalu mereka akan bersyukur kepada orang tuanya, dan juga akan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan umur sampai saat umur 40 tahun itu. Nah, di umur 40 tahun itu juga Allah sebutkan, qala rabbi auzi'ni. Anak yang sudah dewasa, yang sudah berumur 40 tahun itu berdoa kepada Allah, ya Rabb auzi'ni an ashkura ni'matak. Jadikanlah aku orang yang bersyukur, bisa mensyukur nikmatmu dan bisa bersyukur kepada kedua orang tua. Kemudian
perbaikilah anak cucuku, keturunanku. Di sini sudah mulai berpikir dan di sini sudah mulai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ingat bahwa dia sudah semakin dekat dengan kematian. Oleh sebab itu dia meminta kepada Allah agar diberikan anak cucu yang soleh, diperbaiki anak cucunya, generasi yang akan bisa meneruskan dia nanti tatkala dia sudah mati. Di sini dia mulai sadar, di umur 40 tahun seharusnya seorang itu sudah berubah, sudah bisa menyadari makna hidup dan tujuan hidup ini, sehingga tatkala di usia 40 tahun tidak ada perubahan, masih saja seperti umur-umur sebelumnya, tidak ada niat untuk berubah, maka dikhawatirkan tidak ada kesempatan kedua, maka dikhawatirkan tidak akan ada perubahan sampai dia tua nanti. Jadi itu yang terjadi tatkala Nabi SAW berusia 40 tahun. Beliau berada di puncak kedewasaan. Itu juga yang menyebabkan beliau tidak tenang tinggal di Mekah, sehingga di masa itu beliau sering menyendiri. Dia menjauh dari keramaian, menjauh dari orang-orang yang rusak. Dan hikmahnya adalah tatkala masyarakat itu rusak dan kita tidak mampu untuk memperbaiki, dan kita takut kita akan ikut menjadi rusak, maka dianjurkan kita untuk uzlah, pindah atau menyendiri di tempat yang jauh dari orang-orang itu. Jika tidak mampu untuk berpindah ke tempat yang lebih islami atau lebih baik. Kalau memang tidak menemukan tempat yang lebih baik, maka lebih baik kita menyendiri, jauh dari orang-orang yang rusak itu, sebagaimana yang Nabi SAW lakukan. Kemudian setelah Nabi dan Khadijah bertemu dengan Waraqah, Nabi dan Khadijah pulang. Khadijah telah berhasil menenangkan Nabi SAW. Khadijah berkata kepada Nabi, "Inni la arju an takuna nabiyya hadhil ummah." Wahai suamiku, saya berharap engkau akan menjadi nabi di umat ini. Ternyata selama ini Khadijah berharap akan hal itu. Dan masih ingat cerita Maisarah saat menemani Rasulullah berjualan dan ditemui oleh seorang pendeta bahwa pemuda ini akan menjadi nabi nanti. Nah, sekarang perasaan Nabi sudah tenang. Yang dirasakan oleh Nabi sekarang ini adalah bahagia dan senang akan kenyataan bahwa beliau dinobatkan menjadi seorang nabi. Tapi kebahagiaan itu bercampur dengan kekhawatiran, karena malaikat Jibril tidak pernah datang lagi menemui Nabi SAW membawa wahyu. Jadi selepas kejadian di Gua Hira itu, Jibril tidak pernah datang lagi menemui Nabi. Itu yang membuat Nabi sedih. Sedih kenapa? Karena tidak didatangi lagi oleh Jibril. Khawatir kenapa? Khawatir bahwa Jibril tidak akan pernah datang lagi. Jadi setelah kejadian di Gua Hira itu, Jibril tidak pernah datang lagi selama 40 hari. Ada yang mengatakan 10 hari. Jadi fatratul wahyi. Jadi itu disebut dengan masa terputusnya wahyu. Dia berusaha menemui Jibril di Gua Hira, namun tidak menemukan apa-apa. Beliau berjalan di lorong-lorong di kota Makkah, berharap akan ditemui oleh Jibril, tapi tidak ada. Nah, itu berat banget bagi Nabi SAW. Nabi gembira sekaligus sedih dan khawatir bahwa tidak ada kelanjutan dari wahyu, tidak ada kelanjutan dari kenabian beliau. Itu yang beliau khawatirkan.
Nah, pada puncaknya saat beliau sangat-sangat sedih, beliau dihibur oleh Jibril. Nah, ada suara yang memanggil beliau, "Tenang wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar nabi." Jadi mendengar perkataan itu, Nabi menjadi tenang. Namun ketenangannya itu nggak lama. Setelah beberapa hari, beliau khawatir lagi karena Jibril tidak datang-datang. Beliau berjalan di lorong-lorong Mekah bagaikan orang yang tidak tahu mau ngapain. Ya. Saat beliau sangat khawatir dan sedih, beliau dihibur lagi oleh Jibril. Dengan Jibril memanggil, "Wahai Muhammad, jangan sedih. Engkau benar-benar seorang nabi." Nabi kita melihat ke kiri, ke atas, ke langit, tidak ada orang, hanya suara. Namun beliau yakin itu adalah suara Jibril yang datang di Gua Hira itu. Jibril menghibur Nabi. Nah, terputusnya wahyu dari wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq sampai wahyu berikutnya itu selama masanya adalah 40 hari. Ada ulama yang mengatakan hanya 10 hari saja. Namun 10 hari pun berat bagi Nabi SAW. Nah, sekarang Nah, sekarang apa hikmahnya? Apa hikmahnya terputusnya wahyu? Kenapa Jibril tidak datang di hari kedua dan ke hari ketiga dan seterusnya? Apakah ada hikmah di balik itu? Ada hikmah di balik itu. Terputus selama 40 hari, tidak ada kabar lagi, tidak lagi disapa oleh Allah, tidak ada kabar lagi dari Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Itu membuat Nabi rindu dan cinta, rindu dan berharap akan ada wahyu lagi. Nah, Allah sengaja membuat nabinya cinta agar dia bersemangat, agar beliau bersemangat untuk menerima wahyu berikutnya. Itu membuat Nabi nanti siap menerima wahyu-wahyu berikutnya. Karena apa yang akan beliau terima setelah itu adalah berat. Oleh sebab itu Allah ingin melatih beliau sampai beliau siap dan sanggup untuk menerima wahyu-wahyu berikutnya. Itu adalah salah satu hikmahnya kenapa wahyu itu terputus sebentar, sejenak, terputus selama 40 hari. Ada yang mengatakan sampai 10 hari. Kemudian ada juga yang mengatakan hikmah dari itu adalah agar perasaan takut saat bertemu dengan Jibril di Gua Hira itu sudah hilang dan berubah menjadi rindu, kangen ingin bertemu dengan Jibril lagi, kangen akan wahyu-wahyu dari langit lagi. Itulah hikmahnya terputusnya wahyu untuk beberapa saat. Akhirnya penantian itu tiba juga. Setelah terputusnya wahyu 40 hari dan kondisi Nabi saat itu sangat sedih dan khawatir, takut akan tidak berlanjutnya kenabian beliau. Saat beliau berjalan-jalan di kota Makkah, beliau mendengar suara dari langit. Beliau menengok ke atas dan melihat Jibril dalam rupa aslinya, wujud aslinya. Jibril itu memenuhi langit. Tentu Nabi takut saat beliau melihat Jibril di Gua Hira dalam bentuk manusia. Sekarang ini saat melihat Jibril yang kedua kalinya, Jibril dalam wujud aslinya. Yang tadinya sudah siap, sudah kangen akan bertemu dengan Jibril, sekarang dia melihat Jibril dalam wujud aslinya, dan itu membuat Nabi berlari ketakutan. Pulang ke rumah mengatakan dathiruni, selimuti aku.
Khadijah menyeliputi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disitulah turun ayat kedua yang itu menobatkan beliau sebagai rasul. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Allah memanggil nabinya dengan ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, wahai orang yang sedang berselimut. Qum fa'anzir, bangun. Bukan waktunya lagi untuk berselimut. Bukan waktunya lagi untuk bersantai-santai. Qum, bangun, fa'anzir. Mulailah berdakwah, mulailah mengingatkan kaummu. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan. Warrujza fahjur. Ayat ini, surat ini pertanda bahwa beliau disuruh mulai berdakwah. Nabi sudah siap. Nabi sudah siap. Cuman takut saat melihat Jibril dalam wujud aslinya. Makanya disebut ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Yang berselimut karena ketakutan. Qum, bangun, fa'anzir, mulailah berdakwah. Sebelum saya lupa, bagaimana nasib Waraqah bin Naufal? Ternyata Waraqah bin Naufal meninggal di masa fatratil wahyi, di masa wahyu terputus sementara selama antara 40 hari itu. Disitulah Waraqah Naufal meninggal. Lalu bagaimana nasib Waraqah bin Naufal? Para ulama mengatakan bahwa beliau adalah sahabat Nabi yang pertama. Dan Waraqah bin Naufal wafat sebelum Nabi disuruh untuk berdakwah. Walaupun begitu, taruhlah dia mati tidak dalam keadaan Islam, tapi Waraqah bin Naufal mati dalam keadaan agama Allah juga, yaitu Nasrani. Jadi kalau seandainya beliau mati dalam keadaan Nasrani, beliau pun akan masuk surga. Sebagian ulama mengatakan bahwa beliau termasuk sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya beliau mengatakan, "Wallahi seandainya aku masih sehat saat kaummu mengeluarkanmu dari negerimu, saat kaummu menghinamu, melecehkanmu, mengazabmu, menyakitimu, demi Allah saya akan menjadi penolongmu, saya akan membelamu dengan sekuat tenaga." Itu menunjukkan bahwa Waraqah bin Naufal sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau meninggal di saat Nabi belum disuruh untuk berdakwah. Apapun itu, Waraqah bin Naufal percaya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan beliau meninggal dalam keadaan menyembah Allah, tidak menyembah patung-patung berhala sebagaimana orang Mekah saat itu. Beliau membaca kitab Taurat dan Injil, banyak tahu tentang agama-agama sebelumnya, dan beliau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhir dari kisah Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah radhiyallahu anha. Sampai di sini biar tidak terlalu panjang videonya.